Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi hebat, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan terus semangat. Berjumpa lagi dengan saya, Hisai, di Sai NS Channel. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang mungkin sudah pernah kalian pelajari, yaitu tentang usaha atau biasa juga disebut work yang dilambangkan dengan huruf W besar. Apa saja yang akan kita bahas dalam materi usaha? Kita simak penjelasan berikut ini. Apakah kalian tahu apa definisi usaha? Dalam kehidupan sehari-hari, usaha dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu. Sebagai contoh, dapat kita lihat ilustrasi berikut ini. Ilustrasi yang pertama, di sini ada seorang pria mengangkat lemari ke atas mobil. Berarti di sini seorang pria telah melakukan usaha. Ilustrasi yang kedua adalah ketika ada beberapa orang sedang mendorong mobil yang mogok. Nah, di sini beberapa orang pria juga telah melakukan usaha. Usaha juga dapat terlihat pada ilustrasi yang ketiga. Di sini ada seorang anak sedang berusaha untuk belajar atau mengerjakan tugas dari sekolah dengan rajin dan giat. Di sini artinya seorang anak juga telah melakukan usaha. Dan ilustrasi yang keempat, di sini ada dua orang anak sedang mendorong tembok. Di sini, dua orang anak juga telah melakukan usaha. Lantas bagaimana sebenarnya usaha dalam pandangan fisika? Kita simak penjelasan berikut ini. Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Maka, untuk beberapa ilustrasi usaha yang sudah kita bahas, ilustrasi ketiga yaitu seorang anak yang sedang belajar tidak dapat digolongkan sedang melakukan usaha, karena anak tersebut tidak memindahkan benda. Bagaimana dengan ilustrasi keempat? Kita simak penjelasan berikutnya. Pada ilustrasi keempat, dua orang anak sedang mendorong tembok. Akankah tembok bergerak? Jawabannya jelas tidak, kan? Sehingga dalam kasus ini, usaha yang dilakukan dua orang anak tersebut bernilai 0. Mengapa? Karena tembok tidak berpindah, sebesar apapun gaya yang diberikan. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Dari definisi usaha yang sudah kita bahas, usaha dapat dinyatakan dengan persamaan W sama dengan F dikali S. Dengan W adalah usaha dengan satuan Joule, kemudian F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Persamaan usaha tadi dapat kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, gaya 20 Newton dikerjakan pada balok hingga balok berpindah sejauh 2 meter. Tentukan besar usaha yang dikerjakan gaya F pada balok. Dari soal diketahui gaya F sebesar 20 Newton. Perpindahan S sebesar 2 meter. Berapa usaha? Jawabnya adalah kita masukkan saja ke dalam persamaan usaha yang sudah kita bahas sebelumnya. W sama dengan F dikali S, sama dengan 20 Newton dikali 2 meter. Sehingga usaha yang dilakukan
pada balok adalah sebesar 40 Joule. Mudah sekali bukan? Bagaimana jika gaya yang diberikan membentuk sudut seperti pada ilustrasi berikut? Dapat kita lihat gaya membentuk komponen seperti gambar. Sehingga persamaan usaha berbeda dari persamaan usaha yang sudah kita bahas sebelumnya. Persamaan usaha yang digunakan adalah W sama dengan F cos theta dikali dengan S. Dengan W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, S adalah perpindahan dengan satuan meter, dan theta adalah sudut yang dibentuk gaya terhadap perpindahan. Pada dasarnya, persamaan utama untuk usaha adalah persamaan usaha W sama dengan F cos theta dikali S. Hanya untuk usaha dengan gaya mendatar, seperti ilustrasi seorang anak yang mendorong meja yang sudah kita bahas sebelumnya, sudut yang terbentuk adalah sebesar 0 derajat. Nilai cos 0 derajat adalah 1. Sehingga untuk memudahkan pada gaya mendatar kita menggunakan persamaan W sama dengan F dikali S. Untuk mempermudah perhitungan, saya sertakan tabel sin, cos, dan tan untuk sudut-sudut istimewa. Sehingga untuk menghitung usaha yang menggunakan sudut, langsung saja bisa kalian lihat nilai cos pada tabel berikut ini. Sehingga misal sudut yang terbentuk adalah 0, maka nilai cosnya adalah 1, sudut yang terbentuk 30 derajat, nilai cosnya adalah setengah akar 3, untuk sudut 45 derajat, nilai cosnya setengah akar 2, dan sudut 60 derajat nilai cosnya setengah, dan sudut 90 derajat atau tegak lurus nilai cosnya adalah 0. Mari kita bahas contoh soal yang kedua. Sebuah benda diam di atas permukaan lantai licin. Pada benda dikerjakan gaya F sebesar 10 Newton. Membentuk sudut 60 derajat terhadap permukaan lantai. Jika benda bergerak sejauh 1 meter, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya F pada benda? Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Dari soal diketahui bahwa gaya F sebesar 10 Newton. Perpindahan atau S sebesar 1 meter. Sudut yang terbentuk gaya terhadap bidang datar adalah sebesar 60 derajat. Berapa usahanya? Maka bisa kita langsung jawab dengan memasukkan ke dalam persamaan W sama dengan F cos theta dikali S. Sama dengan 10 dikali cos 60 derajat dikali 1 meter. Sama dengan 10 hasil cos 60 derajat adalah setengah dikali 1 meter. Sehingga hasil usaha yang dilakukan oleh gaya F adalah sebesar 5 Joule. Tidak kalah mudah bukan? Cukup sekian penjelasan saya hari ini. Saya harap kalian dapat memahami penjelasan mengenai usaha, persamaan usaha, dan bagaimana cara menyelesaikan contoh soal yang berkaitan dengan usaha. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.